Shalom. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan kalau pada malam hari ini kita boleh kembali dipertemukan dalam ibadah rumah tangga secara online. Semua adalah anugerah dan perkenan Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Ibadah rumah tangga pada malam hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sulaiman Segen STH. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, Aku Hendak Bersyukur. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Aku selalu bersujud ke arah baik-Mu yang kudus. Aku hendak bersyukur sebab setiamu terhadapku. Aku selalu bernyanyi tentang perbuatan tangan-Mu yang ajaib, sebab kasih setiamu Tuhan. Sebab kasih setiamu, janji-Mu Tuhan, melebihi segalanya, dan ku bersyukur. Aku hendak bersyukur sebab setiamu kepadaku. Aku selalu bernyanyi tentang perbuatan tangan-Mu yang ajaib, sebab kasih setiamu Tuhan. Sebab kasih setiamu, janji-Mu Tuhan, melebihi segalanya, dan ku bersyukur. Melebihi segalanya, dan ku bersyukur. Terima kasih untuk jemaat. Kita telah bersyukur dalam pujian. Untuk itu, untuk memulai ibadah ini, mari kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Engkau yang pengasih, pencipta alam, kami bersyukur atas kebaikan yang sudah Kau berikan. Dan kami hendak memuliakan Engkau atas segala kasih karunia dan juga berkat-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami. Sehingga Engkau memperkenankan kami semua berkumpul di rumah-Mu untuk memuji, menyembah dan memanjatkan rasa terima kasih kami atas segala karya keselamatan-Mu dalam hidup kami. Bapa, saat ini kami mau mengarahkan hati dan jiwa kami ke hadirat-Mu. Karena itu utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan jiwa kami, agar kami dapat menghayati dan memaknai segala kasih-Mu di dalam kehidupan kami melalui ibadah kami pada malam hari ini. Sucikan dan kuduskan kami sehingga kami layak di hadirat-Mu. Terima kasih ya Bapa,
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita angkat pujian lagi. Bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan Kristus, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah saat ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, pada saat malam hari ini Tuhan, kembali kami datang dalam ibadah sektor, baik sektor A, B, dan C, yang boleh kami laksanakan secara online. Tuhan, kami rindu Bapa, Allah berkarya atas pribadi kami, sehingga ketika firman-Mu dikumandangkan, anak-anak Tuhan akan diberkati dimanapun mereka berada saat ini. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang berada di rumah saat ini, pembacaan firman Tuhan dalam ibadah sektor malam hari ini terambil dari Yesaya 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan baca, Bapak Ibu perhatikan. Nyanyian syukur atas keselamatan. Ayat 1. Pada waktu itu, engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh, Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku, maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah namanya tinggi luhur. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah,
hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengah kamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Berbahagialah kita yang mendengar, membaca, serta yang melakukannya. Haleluya. Shalom. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan. Latar belakang daripada penulisan dari Yesaya 12 ini, pada saat itu bangsa Israel sedang dimurkai oleh Allah. Kenapa mereka dimurkai oleh Tuhan? Kenapa mereka dimurkai oleh Allah? Karena mereka tidak taat kepada Tuhan. Mereka lebih memilih setia kepada Baal daripada setia kepada Tuhan. Mereka lebih mengandalkan manusia dibandingkan mengandalkan Allah. Inilah yang membuat Allah murka kepada bangsa Israel pada saat itu. Kenapa? Karena mereka tidak taat. Dan akibat daripada ketidaktaatan itu, maka Tuhan menghukum mereka. Apa hukumannya? Sebagian dari umat Israel dibawa ke Asyur sebagai orang buangan. Di Asyur mereka menjadi tawanan dan mereka juga menjadi budak. Namun satu hal yang luar biasa yang saya lihat di sini, bahwa dalam situasi kondisi sebagai tawanan dan budak, Yesaya mampu bersyukur kepada Tuhan. Mengapa? Kalau kita baca tadi pada ayat pertama, pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Itu kata-kata yang disampaikan oleh Yesaya. Kenapa ia mampu bersyukur kepada Tuhan? Satu, karena ia tahu akan kehendak Tuhan. Dia tahu bahwa sekalipun Tuhan murka kepada umatnya dan memberikan hukuman, dia tahu sebenarnya Tuhan sedang memberkati Israel dengan mendidik mereka dan memberi keselamatan kepada mereka. Dan melihat sikap ini, Israel pun akhirnya yang tadinya tidak mengandalkan Tuhan menjadi mengandalkan Tuhan. Yang tadinya tidak setia sekarang menjadi setia dan taat kepada Tuhan. Dan dampak dari perubahan yang diadakan oleh Israel, dampak dari ucapan syukur itu, maka dalam ayat 1-3 kita melihat bahwa Tuhan menjadi penghiburan bagi mereka dan Tuhan menyelamatkan mereka. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Kristus, adalah hal yang sulit ketika seseorang di dalam penindasan untuk mengucap syukur. Kenapa sulit? Karena biasanya ucapan syukur dinaikkan oleh seseorang itu karena ia mendapat sesuatu, seperti kenaikan pangkat, naik kelas, hal-hal yang baik. Ketika ia mendapatkan hal-hal yang baik, barulah dia mengucap syukur. Tetapi berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Yesaya pada saat itu. Meskipun mereka dalam tekanan, mereka dalam tawanan, mereka dalam perbudakan, tapi ucapan syukur tetap dinaikkan kepada Tuhan. Kenapa? Karena Yesaya mengerti apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Kristus, saya pernah mendengar sebuah cerita tentang seekor rusa. Suatu ketika rusa yang memiliki tanduk yang indah, dia memuji dirinya. Dia memuji dirinya karena tanduknya. Dia bilang, aduh, luar biasanya apa yang saya miliki. Tanduk yang begitu indah membuat saya terpesona, membuat saya
bisa dipandang oleh binatang-binatang yang lain, membuat orang terpesona kepada saya. Namun ketika rusa itu berjalan, di tengah perjalanan ada keluhan yang dia lihat. Apa? Yaitu ternyata rusa tadi mulai memandang kakinya. Dan akhirnya dia mengeluh. Dan dia bilang, aduh, tidak seimbang. Rusa yang tanduk yang begitu indah tidak seimbang dengan kaki yang diberikan Tuhan kepadaku. Tandukku begitu indahnya, tetapi kakiku begitu kecil. Akhirnya dia mulai mengeluh. Alangkah baiknya tadi kalau tanduk yang indah ini dibarengi dengan kaki yang besar. Hingga suatu ketika, apa yang terjadi? Suatu ketika rusa itu dikejar oleh pemangsa, yaitu binatang yang akan memakan dia. Dia dikejar. Dan kaki yang kecil tadi ternyata bisa membawa dia begitu cepat sekali. Dia bisa berlari begitu cepatnya. Dan ketika dia berlari, sang pemangsa tidak bisa mengejar dia. Dia lebih cepat dari sang pemangsa. Tetapi meskipun demikian dia cepatnya berlari, tetapi sang pemangsa tetap mengejar dia. Hingga suatu ketika, tanduk yang begitu indah tersangkut dalam sebuah pohon yang rimbun, pohon-pohon kecil. Dan ketika tanduk itu tersangkut, di situ dia terpikir, apa yang dia anggap selama ini mengecewakan dia, justru itu yang menyelamatkan dia. Tapi apa yang dia anggap selama ini yang membanggakan dia, justru itu yang mencelakakan dia. Tanduk yang indah membuat dia terperangkap dan tidak bisa lari kemana-mana. Sering sekali kita sebagai manusia mengalami hal yang sama. Kita sulit untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita sibuk melihat hal-hal yang tidak baik yang melekat dalam diri kita. Kita tidak mensyukuri apa yang baik Tuhan berikan. Padahal terkadang segala sesuatu yang kelihatannya tidak baik, terkadang itu yang menyelamatkan kita. Justru yang terkadang yang kita lihat baik secara kasat mata, itu yang mencelakakan kita. Itu yang terjadi kepada bangsa Israel pada saat itu. Mereka melihat bahwa bangsa Mesir ini adalah bangsa yang kuat. Mereka berpikir kalau Asyur bisa mereka kalahkan ketika mereka bersandar kepada Mesir. Tapi apa nyatanya? Ternyata apa yang mereka andalkan di luar daripada dugaan mereka. Mereka justru ditaklukkan oleh Asyur dan mereka ditawan dan sebagai orang yang tertindas. Renungan firman Tuhan saat ini begitu jelas kepada kita. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah dalam segala hal. Bukan hanya bersyukur dalam hal-hal yang baik saja, tapi bersyukur jugalah kepada hal-hal yang kelihatannya tidak baik. Karena Tuhan lebih tahu apa yang harus Dia buat kepada kita. Tuhan lebih mengerti apa yang harus Dia kerjakan kepada kita. Terkadang yang sesuatu yang kita lihat tidak baik, terkadang itu yang menyelamatkan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, marilah dalam keadaan apapun kita mau bersyukur kepada Tuhan. Karena dalam ucapan syukur, maka kita akan mendapat penghiburan. Dalam ucapan syukur, kita akan mendapat pertolongan Tuhan dan keselamatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita angkat pujian kita, datanglah kebaiknya. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah
Betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Syukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelantarannya. Dengan hati bersuka dan seraka, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kita akan menaikkan doa syafaat kita berdoa. Sungguh ya Tuhan, seperti pujian yang kami naikkan hari ini, dan seperti firman Tuhan yang kami dengarkan malam hari ini, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami harus bersyukur kepada Allah, karena pertolongan-Mu begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, yang terkadang mengeluh dalam kehidupan kami, yang tidak melihat akan pertolongan Tuhan, yang tidak merasakan akan pertolongan Tuhan. Ampuni kami ya Bapa. Hari ini firman-Mu telah mengingatkan kami, terkadang secara pandangan manusia, apa yang kami lihat tidak baik, ternyata itu yang menyelamatkan kami. Dan terkadang apa yang kami banggakan, terkadang itu yang menjatuhkan kami. Tuhan, sungguh Bapa, firman-Mu mengingatkan kami pada malam hari ini, agar kami menerima dan mengucap syukur dalam segala hal, apapun yang boleh kami rasakan. Sebagaimana Yesaya juga mengucap syukur ketika sebagian bangsa Israel menjadi tawanan di Asyur. Tuhan, Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Saat ini Bapa, kami serahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Kami serahkan bangsa dan negara kami dalam tangan-Mu. Berkatilah bangsa dan negara kami ini. Urapilah ya Tuhan, jadikanlah bangsa kami ini menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, yang dengar-dengaran kepada Tuhan. Juga Bapa yang baik, kami serahkan presiden kami, para menteri, panglima TNI, bahkan Kapolri dalam tangan Tuhan. Biarlah dalam kepemimpinan mereka, bangsa kami menjadi bangsa yang beradab, bangsa yang adil dan sejahtera. Juga Tuhan, kami teringat buat gereja kami di tempat ini, gereja Bok Sunter. Kami teringat buat seluruh jemaat-jemaat Tuhan, baik komisi-komisi yang ada di dalamnya. Tuhan, kami rindu Bapa, Engkau Allah yang memberkati kami. Memberkatilah buat para pendeta yang ada, memberkatilah buat para majelis, memberkatilah buat seluruh anggota jemaat, baik yang muda sampai yang tua. Semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami juga teringat buat saudara-saudara kami, orang tua kami yang sakit, baik yang sakit di rumah sakit maupun yang sakit di rumah. Tuhan, Kau yang memberikan penghiburan dan damai sejahtera kepada mereka.
Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang menjamah dan menyembuhkan mereka. Begitu juga Tuhan buat teman-teman kami yang berulang tahun juga Bapa. Engkau yang memberkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Demikianlah Tuhan kami aminkan doa ini dan kami berdoa seperti doa yang Kau ajarkan kepada murid-murid-Mu secara bersama-sama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kebahagiaan tidak pernah datang kepada kita karena kita tidak pernah bersyukur. Banyak di antara kita masih sibuk mencari dan menanti yang belum tentu ada, sehingga kita lupa mensyukuri apa yang sudah kita terima dan kita miliki. Untuk memberi persembahan syukur, mari kita dengarkan dari 1 Tawarik 16 ayat 29 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujud menyembah kepada Tuhan dengan beriaskan kekudusan. Bapak Ibu, sambil memberikan persembahan syukur yang dikumpulkan di rumah, mari kita angkat pujian, ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru baginya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru baginya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi, muliakan. Senandungkan lagu baru baginya. Untuk itu, ibu-ibu jemaat, baik Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih jemaat Bosunter yang di rumah, saya jemput untuk berdiri. Kita akan mendoakan persembahan syukur kita. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih atas setiap pernyataan dan berkat-Mu yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami semua. Ya Bapa, terima kasih atas firman yang baru saja kami dengar. Kiranya firman-Mu itu dapat menjadi terang bagi kehidupan kami dan menuntun kami dalam setiap langkah-langkah kami. Bapa, kami berdoa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman pada malam hari ini. Berkati ia dan keluarganya, pakai ia seturut dengan kehendak sehingga dapat menjadi saksi-Mu. Bapa, sebentar tadi kami sudah memberikan persembahan syukur sebagai rasa ucapan syukur kami kepada-Mu. Kiranya Tuhan berkenan dan mau memberkati persembahan kami sehingga kami dapat menggunakannya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus syukur. Amin. Tetap keadaan berdiri. Jemaat yang kasih Tuhan Yesus Kristus, pergilah dengan damai sejahtera dalam Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan.
yang telah saudara dengar. Kita angkat pujian dengan hati bersyukur. Hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur karena Dia berikan anaknya Yesus. Ini yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, karena perbuatannya pada kita. With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Jemaat yang kasih Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita.